Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
adalah Mahamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudari-saudara yang terkasih, pada sore hari ini kita melanjutkan kembali doa novena kita. Mohon belas kasih kerahiman Allah untuk saudari-saudara kita, keluarga, kaum kerabat dan kenalan yang sudah mendahului kita pulang bersatu ke rumah Bapa. Maka mari bersama-sama kita serahkan mereka, nama-nama yang sudah saudara-saudari tuliskan, ke dalam penyelenggaraan dan kasih Allah sendiri, agar sungguh dimurnikan, kelak juga boleh bersatu dengannya dalam kerajaan surga. Dan kita juga pada hari ini secara khusus mendoakan Ibu Teresa Dewi Sujahni yang dipanggil Tuhan 40 hari yang lalu. Maka mari kita awali Ekaristi hari ini dengan hati yang pantas, kita mohon pengampunan belas kasih Allah, agar kita layak dalam misteri Ekaristi sore hari ini. Bersama kita nyatakan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau menghendaki kami mengikuti putra-Mu. Bantulah kami agar mampu melaksanakan perintah-perintah-Nya, terlebih untuk mengasihi sesama kami dan menyerahkan kehendak kami hanya kepada-Mu sendiri. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, janganlah berutang sesuatu kepada siapapun, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman berikut ini, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, serta segala firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih itu kegenapan hukum Taurat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi,
keturunan orang benar akan diberkati. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Bagi orang benar, ia bercahaya laksana lampu di dalam gelap. Ia pengasih dan penyayang, serta berlaku adil. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Ia melakukan segala urusan dengan semestinya. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Ia murah hati, orang miskin diberinya derma. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Berbahagialah kalian bila dinista karena nama Kristus, sebab Roh Allah ada padamu. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudarinya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antaramu yang mau membangun sebuah menara tidak duduk membuat anggaran belanja dahulu? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jangan-jangan sesudah meletakkan dasar, ia tidak dapat menyelesaikannya." Lalu semua orang yang melihat itu akan mengejek dengan berkata, "Orang itu mulai membangun tetapi tidak dapat menyelesaikan." Atau, "Raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain, tidak duduk mempertimbangkan dulu, apakah dengan 10.000 orang ia dapat melawan musuh yang datang menyerang dengan 20.000 orang? Jika tidak dapat, ia akan mengirim utusan selama musuh masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat untuk berdamai. Demikianlah setiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, selamat sore. Semoga sehat semuanya. Puji Tuhan. Bacaan Injil hari ini kalau kita lihat kalimat awal tadi menjadi ada informasi yang penting dan menarik untuk kita. Informasinya adalah bahwa Yesus itu diikuti begitu banyak orang. Dalam sebuah kalimat tadi dikatakan berduyun-duyun mengikuti Yesus. Artinya sangat banyak.
Ternyata ada begitu banyak orang yang mengikuti Yesus, berduyun-duyun, ada kerumunan besar, tetapi Yesus tahu. Dari segitu banyak orang ternyata Yesus tahu bahwa tidak semuanya benar-benar mengikuti. Kan kerumunan besar tadi, lalu dikatakan bahkan berduyun-duyun, tetapi Yesus tahu bahwa tidak semua orang yang mengikutinya sungguh-sungguh berlaku sebagai murid. Maka Yesus mengatakan dengan jelas dan tegas, dan bahkan sangat keras hari ini mengatakan kepada yang mengikuti dengan berduyun-duyun itu. Dia mengatakan setiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya, ia tidak dapat menjadi muridku. Itu sebagai kalimat pamungkas dalam bacaan Injil hari ini. Nah, maka saudara-saudari, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita berbicara dan merenungkan, melihat, dan juga fokus pada kata melepaskan, dari banyak renungan, dari banyak hal yang barangkali kita baca, kita dengar, saya juga lebih sering mendengar bahwa melepaskan itu soal benda, soal harta, soal apa yang melekat. Maka memang tidak heran kalau kita mendengar bacaan ini, kita sering berpikir bahwa melepaskan diri itu melepaskan harta milik, langsung berpikir soal milik, langsung berpikir soal rumah, uang, jabatan, rekening, dan seterusnya. Tetapi mari kita jujur bahwa kita tahu bahwa itu yang bukan paling sulit untuk dilepaskan. Kalau kita diminta untuk melepaskan diri dari semuanya, lalu kita berpikir bahwa melepaskan itu adalah soal rumah, uang, jabatan, dan apapun, kita lalu berpikir, kalau kita melepaskan itu kan kadang nggak sulit itu ya. Bisa kita memberi, kita bisa juga berbagi. Maka saya mengatakan kalau itu yang kita pahami soal melepaskan, rasa-rasanya itu juga tidak sulit. Atau paling tidak ya tidak sangat berat, bisa kita memberikan itu semua. Tetapi mari kita melihat bahwa justru yang paling sulit ketika kita diundang untuk berpikir soal apa sih yang mesti kita lepaskan. Kalau itu sebagai indikasi, sebagai murid yang baik, melepaskan itu justru yang paling sulit adalah ketika kita diminta melepaskan ego. Ketika kita diundang untuk melepaskan diri saya, melepaskan keinginan, dan juga melepaskan hasrat kita yang kita peluk mati-matian, yang kadang kita juga anggap sebagai nyawa kedua, itu juga sulit. Itu keinginan, itu hasrat. Kadang juga yang sulit kita lepaskan adalah obsesi-obsesi kita, yang kita bela mati-matian, meskipun kadang sangat jelas itu bertentangan dengan kehendak Allah. Yang kita sulit justru itu, melepaskan ego, melepaskan keinginan, melepaskan hasrat, melepaskan obsesi. Dan saudara-saudari, jelas bahwa Yesus hari ini tidak minta supaya kita itu jatuh miskin, tidak. Dengan melepaskan, dengan memberikan, itu bukan itu maksudnya. Tetapi saya pikir bahwa Dia meminta kita bukan untuk miskin, tetapi meminta kita untuk bisa hidup secara bebas. Melepaskan dan bebas berarti bebas dari kelekatan pada diri sendiri, bebas dari rasa aku. Dan saya pikir memang selama hidup kita masih berpusat pada aku dan aku, selama itu pula Yesus tidak akan bisa menjadi Tuhan secara penuh dalam diri kita. Karena apa? Tuhannya yang masih aku, kan begitu ya. Selama apa yang menjadi pokok adalah saya, keinginan saya, hasrat saya, maka selama itu pula Yesus tidak pernah sungguh-sungguh menjadi Tuhan, pemimpin, dan pemegang kendali atas hidup kita. Dan Dia hanya menjadi pelengkap spiritual saja untuk hidup kita, Yesus itu. Maka pertanyaannya, lalu kapan saat kita sungguh-sungguh bisa belajar untuk mengasihi kehendak-Nya? Kapan sih saat kita sungguh-sungguh untuk hidup sesuai rencana Dia? Kapan sih kita sungguh-sungguh bisa dilihat sebagai murid yang sejati, yang baik dalam bacaan Injil hari ini? Justru kalau saya merenungkan bahwa saat hidup kita tidak berjalan sesuai dengan rencana, itulah saat dimana kita bisa belajar menjadi murid yang baik. Saat orang yang kita kasih pergi tanpa kita bisa lagi menggenggam tangannya, itu adalah
saat kita melepaskan. Saat kita melepaskan kehendak kita dan menyerahkan kepada Allah. Saat niat baik kita ternyata disalahpahami orang. Dicaci bahkan dianggap buruk. Ini adalah saat paling baik untuk belajar, untuk lebih menyerahkan kehendak. Kan inginnya kita adalah orang yang kita kasih tetap kita pegang. Tuhan jangan ambil mereka, jangan ambil dia. Niat kita adalah dipahami, dimengerti. Tetapi yang terjadi malah disalahpahami, salah mengerti, malah dicaci dan dianggap buruk. Juga saat ketika kita tahu bahwa kita itu benar, tetapi kita dianggap salah oleh orang. Inginnya kita kan tetap dianggap benar, tetap bahwa kita dihormati dan dihargai, tetapi keinginan kita berseberangan dengan kenyataan itu sendiri. Atau saat hidup kita ternyata hari ini menjadi gelap. Langkah kita berat dan langit kita hanya penuh hujan dan awan, tidak ada terang sama sekali. Di saat itulah kita sungguh-sungguh bisa belajar untuk menjadi murid yang melepaskan kehendak keinginan kepada Allah sendiri. Maka di saat-saat itulah Yesus hari ini berkata pelan tetapi juga tegas. Dia mengatakan, pilihlah kehendak Bapa dan bukan memilih kehendakmu, memilih egomu sendiri. Dan memang kita kadang bisa memilihnya, bisa. Tetapi kadang dengan tangisan, dengan ratapan, dengan berat hati, tetapi justru di sanalah yakinlah cinta kita menjadi semakin murni ketika kita bisa menyerahkan semua keinginan, semua harapan, dan kita menggantinya dengan kehendak Allah itu sendiri. Maka mari kita mohon rahmat, kita moga-moga hari ini berani berdoa, Tuhan, aku mencintai kehendak-Mu, bukan keinginanku. Semoga kita mencintai Dia lebih dari rencana-rencana kita. Semoga kita bisa mencintai Dia lebih dari keinginan kita dan bisa mencintai Dia lebih dari diri kita sendiri. Sebab hanya dalam kehendak-Nya kita yakin kita menemukan damai dan hati kita juga menjadi lega. Mungkin tidak sangat lega karena kemanusiaan kita tercabik-cabik karena kehendak keinginan itu berbeda. Tetapi di saat kita bisa menyerahkan, menggantinya dengan kendali atas hidup kita, dengan kendali dari Allah, kita akan belajar untuk berserah. Di saat itulah kita belajar jadi murid yang sejati. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Marilah kita mendoakan doa novena arwah. Allah sumber kehidupan, kami bersyukur kepadamu, karena Engkau adalah Allah kami yang maha rahim, penuh kasih sayang. Engkau adalah awal dan akhir hidup ini. Segala-galanya berasal dari kerahiman-Mu dan akan kembali ke pangkuan-Mu juga. Karena itu, ya Allah dan Bapa yang maha pengampun, dalam pengharapan yang tiada henti, kami mohon kepadamu, ampunilah segala dosa dan kesalahan hamba-hamba-Mu yang telah menghadap hadirat-Mu, orang tua dan anggota keluarga kami, handai taulan dan sahabat kenalan kami, para penderma, penjasa dan pendidik kami, orang-orang yang terlupakan dan terabaikan, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Secara khusus dalam doa novena ini, kami mohon ampunilah dosa dan kesalahan hamba-hamba-Mu yang namanya tercantum dalam buku kenangan suci ini, sehingga mereka pun layak ikut serta dalam perjamuan abadi bersama semua orang kudus di surga. Ya Allah Bapa yang maha rahim, semoga segera sesudah mereka mengalami kebahagiaan abadi itu, berkat Kristus Putra-Mu yang telah bangkit dari maut, Engkau menjadikan mereka sebagai pendoa, penolong dan pelindung bagi kami yang masih berjuang di dunia ini, sehingga kelak kami pun dapat bergabung dengan mereka untuk memuji, menyembah, dan memuliakan Engkau di dalam kerajaan-Mu yang abadi.
Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Saudari-saudaraku terkasih, berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah yang Maha Baik, dalam roti dan anggur ini ajari kami melepaskan segala kepentingan dan kehendak diri dan setia mengikuti jejak putra-Mu. Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Dalam Dia terbitlah bagi kami harapan akan kebangkitan mulia, sebab orang-orang yang berduka karena kematian yang tak terhindarkan dapat terhibur oleh janji hidup abadi yang akan datang. Sebab bagi mereka yang mengimani Engkau ya Tuhan, hidup diubah dan bukan dilenyapkan, dan bila rumah kediaman di dunia ini telah hancur, tersedialah tempat kediaman kekal dalam surga. Maka dari itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta seluruh laskar surgawi, kami memadahkan kemuliaan bagi-Mu dengan bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita. Dunia, selamatkanlah kami, karena melalui Isa dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Yohanes, serta Aloysius Uskup Emeritus dan semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Teristimewa bagi Ibu Teresa Dewi Sujani yang 40 hari yang lalu Engkau panggil, juga saudari-saudara kami yang kami doakan dan kami cantumkan dalam buku kenangan suci ini. Juga akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka semua dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami selalu bebas dari dosa, dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Damai Kristus. Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai.
Saudari-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus yang kita sambut menuntun kita menuju hidup yang kekal. Amin. Amin. Percaya
Marilah kita mendoakan doa Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia. Allah Bapa yang Maha Kuasa, melalui peristiwa Pentakosta, Engkau mencurahkan Roh Kudus kepada para rasul. Semoga Roh Kudus-Mu selalu membimbing para uskup, pengganti para rasul, dan menuntun gereja untuk bersaksi di segala zaman dalam nama Yesus Putra-Mu. Kami bersyukur atas rahmat-Mu yang mempertemukan kami sebagai gereja-Mu dalam Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia. Berkatilah para pemimpin kami agar mereka dapat memimpin dan mengarahkan kami dengan bijaksana. Berkatilah kami umat beriman agar kami dapat saling mengasihi sebagaimana Engkau mengasihi kami dan melayani dengan sukacita dan kerendahan hati. Hadirlah di antara kami untuk membimbing dan menginspirasi kami dengan kebijaksanaan-Mu, agar kami terus bertumbuh dalam persekutuan, berani bersaksi dalam iman, dan berjalan bersama mewartakan Injil kepada dunia. Dalam kesatuan dengan para uskup, gembala kami, para imam, biarawan-biarawati, keluarga-keluarga, dan segenap umat Allah yang telah dibaptis. Semoga kami berjalan bersama sebagai peziarah pengharapan yang hidup dari satu tubuh dalam terang salib Kristus, satu-satunya pengharapan yang menyelamatkan. Pujian dan kemuliaan bagi-Mu ya Bapa, yang hidup dan berkuasa bersama Putra, dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Satu hal yang kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, dan menyaksikan kemurahan Tuhan, dan menikmati bait-Nya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas anugerah Ekaristi Kudus-Mu. Semoga santapan ini menjiwai kami untuk hidup sebagai murid Kristus, sehingga kami pun semakin layak untuk menyambut kerajaan-Nya yang abadi. Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Kita sekalian, keluarga, orang-orang yang kita kasih, kita doakan usaha, karya pelayanan, dan istirahat malam ini dibimbing, diberkati, dan dikuduskan oleh Allah yang penuh kasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara terkasih, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.